Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu semua yang bergabung di meditation online yang ada di YouTube maupun di Facebook. Ya, malam hari ini saya dibantu oleh translator saya, Danta. Silakan Danta. Good evening everyone, and greeting in love and peacefulness. And for tonight meditation, I will be helped by my translator, which is myself, Danta. Ya, mungkin sebelum kita memulai proses pembelajaran dan juga meditasi, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan respon kepada kami apakah audio sudah cukup baik untuk saya maupun Danta. Maybe before we start our tonight meditation, could you give us some feedback on how clear our voice, my voice, and also the translator voice as well? Ya, mudah-mudahan semua nyaman dengan proses ini. And I hope all of you feel comfortable for tonight's process. Ya, ada yang bilang audio sudah bagus, tapi mungkin masih gelap di. Ya, oke, kita akan coba untuk memperbaikinya agar kita semua menjadi lebih nyaman. Okay, so let us spend a little bit of time to prepare for the best. Ya, oke, semua sudah memberikan feedback yang bagus, ya, yang baik. Kita akan mulai proses pembelajarannya malam hari ini. And I want to thank you for all the feedback for our tonight's setting. Ya, malam hari ini saya bersyukur karena dalam kondisi hari ini merupakan hari raya Galungan bagi umat Hindu di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mohon maaf lahir dan batin. And I think for tonight, meditation process is quite special because today is the holiday, big holiday for Hindu, especially for the one who is in Indonesia. And I want to say happy Galungan for all of you. Ya, memang hari ini dipenuhi dengan banyak upacara, ya. Mungkin banyak yang sibuk, tapi dengan melihat chat Bapak Ibu di sini terlihat semua antusias untuk tetap melakukan meditasi malam hari ini. And I think for most of you ceremony, the Galungan Day, I think most of you are quite busy with the ceremonial and also ritual, but I was quite grateful that almost all of you feel like excited for tonight meditation. Ya, hari ini kita akan mencari pembelajaran yang tepat, ya, di mana tadi saya memilah, ya, proses tentunya mencari apa sih yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. So before the live was started on the YouTube, I was like reflecting on which issue or which kind of learning should I focus on and should I guide you on for tonight meditation process. Ya, ternyata dari proses mengukur dengan soul meter
kebutuhan kita semua saat ini adalah menjaga tubuh fisik agar tetap sehat. And what I found out with the help of Soul Meter, I found out that for tonight meditation process, we should be emphasizing and focusing on to maintain and keeping up our physical body as healthy as possible. Karena pandemi ya COVID ini di Indonesia mulai lagi melonjak ya. Jadi kita harus punya kesadaran untuk menjaga tubuh fisik kita untuk tetap sehat. And as you maybe know that the COVID-19 case in Indonesia is increasing day by day, so it is really important for all of us to keep our body healthy. Dan proses stres yang menumpuk karena akibat dari pandemi ini juga meningkat cukup tajam akhir-akhir ini. And also those kind of problem of the increasing number of the COVID-19 case also affect us mentally, which is affect us in a way that make us more stressful than previously. Kalau terukur di seluruh Indonesia ya, di awal-awal pandemi stres yang ada cuma sekitar 40%, tapi saat ini 90%. Jadi tanpa kita sadari berlangsungnya pandemi yang cukup lama dalam beberapa bulan ini meningkatkan tingkat stres mereka-mereka yang ada di Indonesia. According to my measurement using Soul Meter, I have measured that during the earlier stage of the pandemic, especially in Indonesia, the stress level for all of the Indonesian was around 40%. But after a few months of dealing with the pandemic and up until now, I have measured that it is around 80%, almost 90% at the moment. Nah, dengan proses ini ya tentunya dengan tingkat stres yang tinggi, daya tahan tubuh banyak orang akan mulai menurun sehingga mudah terjangkit virus COVID. And with this high levels of stress for most of the people, it will cause the COVID-19 virus to break down our immune system and will get us sick. Kalau kita biarkan saja stres ini menumpuk di dalam diri kita, walaupun kita sudah menjaga pola makan dengan baik, olahraga maupun istirahat dengan baik, maka tentunya daya tahan tubuh kita pun akan tetap turun. And if we keep on piling up our stress level within ourselves, doesn't matter if we keep on eating healthy or keep on exercising, but if we still have a high level of stressfulness within ourselves, it will break our immune system. Dalam kondisi pandemi saat ini, apakah yang harus kita lakukan? Ya, banyak orang menjadi berpikir berlebih, ya, dengan cemas, takut, dan tentunya panik dalam menghadapinya. And with this high level of stressfulness within each person, it will cause a lot of negative feeling within themselves, which is, for example, anxiety, fear, or sadness even. Dan saya tidak ingin Bapak Ibu nantinya daya tahan tubuh terus menurun karena beban stres ini. Mari kita perkuat daya tahan tubuh kita dengan meditasi malam hari ini untuk pembersihan stres. And in order to avoid those negative things from happening to us, I think it is best for all of us to participating in tonight meditation process. Dengan apa hubungannya ya? Mungkin dalam bersit Bapak Ibu akan bertanya, apa hubungannya meditasi ini dengan menurunkan stres? And I think most of you quite
asking about what's the relation between decreasing our stress level and the virus. Ya, dalam meditasi soul reflection, ya, di awal selalu mengajak Bapak Ibu untuk melibatkan kekuatan Tuhan hadir dalam diri kita dengan proses cahaya, cinta, dan energi Tuhan. I think it is important because for all soul reflection meditation process, at the beginning we always start with involving the power of the Supreme One, which is involving the Supreme One's light, divine power, and divine energy to help us. Maka sebenarnya tanpa Bapak Ibu sadari, meditasi soul reflection ini juga sebagai salah satu bentuk proses penyembuhan secara energi. Without you realize that this soul reflection meditation process is a part of our soul healing process. Karena proses penyembuhan harus menurut hukum energi harus ada energi yang mengalir dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah. Because according to the law of energy, in order for the process of the soul healing to work, it needs for higher power to flow the energy to the lower level. Dan kita menyadari bahwa kekuatan Tuhan adalah sumber energi terbesar di semesta ini. And we know and we realize that the biggest source of energy is the energy of the Supreme One. Maka barang siapa yang menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk kehadiran Tuhan mampu memasuki dirinya, maka di sanalah proses penyembuhan akan terjadi. And for those who have prepared or make space for the energy of the Supreme One within themselves, then it will help them to heal and to do cleansing for their soul. Dan tentunya dibutuhkan juga kerendahan hati Bapak Ibu, serta yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan diri kita. And this process will also need your humbleness and also your faith and your belief that the Supreme One will help us through our problem. Kalau sebelumnya mungkin mereka banyak orang masih membutuhkan healer, penyembuh untuk menyembuhkan dirinya. Tapi sekarang setelah paham dengan hukum energi ini, kekuatan manusia biasa mungkin tidak bisa sedetail untuk proses penyembuhan dibandingkan kuasa Tuhan yang bekerja. And maybe in the past that most of the people tend to go to find the healer to help them with this process. But now, with the help of the power of the Supreme One, we don't need to do those kind of thing anymore. Karena tidak banyak orang yang memahami proses tersebut, mereka masih membutuhkan sosok manusia untuk menyembuhkan dirinya. Because of this process, we really need the power of the Supreme One. Dan sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami hukum energi ini agar kekuatan Tuhan dapat mengalir dalam diri kita dengan kebersihan hati. And that's why for tonight meditation, I will guide all of you to understand and to know and to realize the process of the law of energy. Karena energi Tuhan sangat cerdas, ya, begitu proses penyembuhan ini, energi ini akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Tetapi alangkah baiknya apabila energi ini kita fokuskan pada organ-organ tubuh kita, tentunya itu akan menjadi lebih baik lagi. Because this divine energy from the Supreme One is very, very smart. It will flow to every inch of our body. But it will be better for all of us to focusing on our physical body and our inside organs within ourselves. Oleh karena itu, mengapa dalam meditasi soul reflection untuk proses memfokuskan energi, saya mengajak Bapak Ibu untuk
mengikuti proses ini di dalam hati. And that is why it is really important for me to guide all of you and also to say the meditation process within yourself only. Jadi fokuskan proses energi ini menuju bagian-bagian tubuh yang nanti perlu untuk dibersihkan secara energi. So that is why all of us need to focus on my guidance so we can focus and channel this divine energy to our organs. Nah, itulah bagaimana prosesnya berjalan. Tidak perlu dipikirkan dengan detail, ikuti saja nanti tuntunan dari saya, dan Bapak Ibu pun mengarahkan energi ini ke tempat atau ke organ-organ Bapak Ibu masing-masing. So it is not a complicated process. You just have to follow my guidance. Ya, dan tadi ada yang bertanya, apakah anak saya yang usia 8 tahun boleh mengikuti proses meditasi ini? Boleh saja, Bu. Ya, bahkan kita punya anak didik yang masih soul kid. Tergantung apakah mereka bisa duduk hening, ya, mungkin dalam beberapa waktu. And for those who are wondering if it's allowed for all of us to involving our kids, our children for tonight meditation, and I'm really encourage all of you to asking for your children for participating. Ya, dan ini juga ada pertanyaan dari Julie Niwayan. Bunda, kalau pertengahan meditasi kita tidak sengaja tertidur, apa masih ada manfaat meditasinya? Ya, karena banyak orang yang mengatakan pada saya ikut meditasi tengah jalan saya tertidur. Tapi begitu meditasi selesai saya seperti terbangun kembali. Apa yang menyebabkan? Karena dengan masuknya energi Tuhan, kita akan merasa jauh lebih rileks. And for those who are wondering what happened if we accidentally fell asleep during the meditation process, do we still get the benefit of the meditation process? And I think from my opinion, and the answer is like, it is totally okay. You will still get the benefit. And the reason why you fell asleep is because when the divine energy from the Supreme One enter our body, it will make us feel very comfortable. Apabila Bapak Ibu tertidur, yang penting di awal sudah meniatkan untuk meditasi. Ya, sehingga satu proses pun akan begitu terhubung, maka energi tersebut akan terus bekerja hingga di akhir meditasi. So I think the important point is when you start the meditation process, you will still get the benefit as long as you put your focus and intention in the beginning that you will follow the meditation process. Ya, itulah uraian dari proses meditasi yang akan kita lakukan malam hari ini, karena tingkat stres masyarakat Indonesia semakin tinggi dan itu akan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun, dan tentunya virus COVID pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. And I think that's the description for our focus on tonight meditation process. And I think it is really important for us to understand why we need to remove our stress. And that's why I will guide you for tonight meditation process. Ya, ketika nanti pada waktu meditasi, tolong Bapak Ibu jangan mudra, ya, banyak orang hanya sekedar ikut-ikutan, tapi proses nanti karena kita akan menghadirkan kekuatan Tuhan masuk dalam tubuh kita, maka bukalah tangan kita. And I want to remind all of you again to do not mudra for your hand position and just do the open palm upside up position for your hand during the meditation process. Ya, ini ada pertanyaan dari
that has knees. Saya biasanya terganggu dengan rasa gatal. Apa masih bisa lanjut? Oh, bisa, Pak. Kalau gatal digaruk juga nggak apa-apa, ya. Menggerakkan tubuh tidak masalah dalam meditasi ini. Yang penting meniatkan, karena kita menggunakan dasar energi. And for those of you who are asking within yourself, like, what happened if I feel like a little bit of itchy, or if I want to move a little bit of my body, and it's totally fine during the meditation process. And I want to remind you again, as long as you put the intention to follow the guidance during the meditation, it's all okay. Beberapa teknik meditasi memang menyarankan untuk posisi duduk yang tidak berubah. Kalau kita dengan meditasi soul reflection ini, Bapak Ibu masih tetap melanjutkan dalam kondisi apapun, karena kesadaran kita yang akan dituntun, ya. Mungkin capek dengan kaki ditekuk, mau diselonjorin atau mau apa, bebas-bebas saja. Yang penting tetap terhubung secara energi. And I think for other meditation out there, some of them talk about not changing any position of your body during the meditation, but for all of us in the soul meditation process, it is totally okay for all of us, especially if we want to change our position, if we didn't feel comfortable enough, it is totally fine. Ya, untuk tadi ada yang bertanya di sini, apakah fokus pada organ-organ? Ikuti aja kata-kata saya, nanti ikuti sesuai dengan tuntunan kata saya untuk organ-organ mana yang difokuskan. For those who are wondering, like, what should we do during the meditation process about focusing on our internal organs, and you just have to follow my guidance and focus and put your intention throughout the meditation process. Ya, ini ada lagi Eva Dina Boys. Bunda, kalau lagi berhalangan atau haid boleh ikut meditasi? Boleh-boleh saja. Ya, bermeditasi dengan energi, tidak ada apa istilahnya, badan kotor atau bagaimana, ya. Yang penting mau terhubung dengan kekuatan Tuhan dan menghadirkan kekuatan Tuhan untuk proses menjadi lebih baik. And it is totally okay to participating in this meditation process, even though if you are in your menstruation period. Iya, ada yang bertanya juga, Ayu Herawati, Bunda, apa gigi palsu harus dibuka agar langit-langit full ditempel lidah? Ya, tidak harus, Bu. Ya. Mana yang nyaman boleh dilakukan, tapi tidak harus, karena yang penting kita kan terhubung secara energi, tempel saja, walaupun ada proses terganjal ya mungkin dengan gigi palsu, tidak masalah. And you don't have to remove your artificial teeth to be fully connected, to stick your tongue to the roof of your mouth. It is totally fine because we are connected through the energy power. Ya, kemudian Made Widya, bagaimana solusiku sementara meditasi kepala terasa agak berat dan kesemutan? Ya, karena pada saat meditasi kita menghadirkan cahaya cinta energi Tuhan dan menjadi gerbang atau saluran untuk bisa memasuki tubuh adalah cakra mahkota di ubun-ubun. Otomatis akan terasa ketika cakra mahkota menjadi aktif, akan berasa tertekan atau kadang agak berasa seperti kesemutan. And for those who are wondering why they felt like heaviness on their head during the meditation process, it is because during the meditation process, the divine energy from the Supreme One start to flow throughout our body, and it will activate our crown chakra, and it will make sure the divine energy flow throughout our body. That's why we feel a little bit of heaviness on our head. Ya, kemudian Ayu Tri, Bunda, setiap saya meditasi tubuh saya seperti bergetar. Gimana artinya, Bunda?
karena saya sering berhenti karena merasa tidak nyaman. Yaitu wajar juga kalau awal-awal proses meditasi, karena ketika jalur-jalur energinya masih kotor, maka ini adalah proses pembersihan dengan mungkin bergetar atau bergerak. And it is totally fine if you feel like your body shaking quite heavily during the meditation process, because it was caused by the energy channel within your body was contaminated with a negative energy. That's why when the divine energy start to flow throughout your body, it will start the cleansing process within yourself. Ya, jadi kalau bisa lanjutin saja ya, karena dengan sendirinya energi Tuhan akan membersihkan tubuh fisik kita. So it is better for you to still continue for the meditation process, because those shaking movement of your body is your body reaction during the cleansing process. Nanti kalau sudah jalur energinya bersih karena sering mengikuti meditasi dengan energi, maka otomatis tubuh kita pun akan diam. And later on, if you after you done the meditation consistently, your body will get better and get used to it. Ya, kemudian ini ada tadi ada di atas sedikit. Sin Yet Ngo, Buddha boleh contohin tangan terbuka itu sebaiknya ditumpuk jadi satu di atas pangkuan atau di atas paha masing-masing. Ya, memang seperti ini boleh dengan, yang penting posisi terbuka, tidak mudra, ya, karena ini akan menutup salah satu jalur energi. Mending menerima, karena kita akan menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri kita, bisa di atas pangkuan, bisa di atas meja, yang penting relax. So I just show you about the open palm position for the meditation process. Ya, tadi di atasnya lagi, tolong Dokter Astu diturunkan. Ini berkaitan. Sukma Dewi, selamat malam Bunda, apa bisa meditasi sambil menyusui? Kemudian Ika Rismayanti, saya lagi hamil, apakah energi juga masuk ke janin? Ya, dua-duanya memang akan mengalir kepada janin maupun anak kita apabila kita bermeditasi, apalagi sambil menyusui ya. Jadi itu pun tidak masalah untuk anak kita atau ke janin, bahkan akan berefek yang baik bagi mereka nantinya. And for those who are breastfeeding during the meditation process, or who are still pregnant during the meditation process, this meditation process will help you and will bring positive energy for your children. Ya, dan ini tadi sudah saya jawab semua, dan kita akan, bagaimana Tut Jaya Bunda, bagaimana ciri energi Tuhan sudah mengalir ke tubuh kita? Memang akan lebih tepat dengan proses soul matter, measurement technique of radiation, terukur. Tapi apabila Bapak Ibu belum memahami sampai di sana, bisa dirasakan dengan proses tubuh yang nyaman, ya, membuat kita lebih rileks. And also there's a question on the live chat which is about what kind of sign that will tell us if the divine energy from the Supreme One already flow throughout our body. And the answer is, I think from my opinion and from my understanding, is it will easier for us to notice the sign when we already know and have the knowledge of the soul meter. Ya, seandainya nanti Bapak Ibu masih ingin melakukan, ya, karena dianggap ini memberi manfaat, Bapak Ibu masih bisa melakukan setelah live, ya, bisa tinggal lihat di YouTube. And if you find this meditation process is very helpful for you, you could play it again later on. If you missed the live streaming, you could play it again on YouTube as well. Ya, kita akan bersiap-siap untuk bermeditasi bersama, tapi sebelumnya saya akan memberkati
donasi ya yang masuk untuk Yayasan Cahaya Cinta Kasih maupun meditasi online. So we about to prepare for ourselves for the meditation process, and before the meditation process start, I want to bless all the donation that we have received up to this day. Ya, saya mohon waktu sebentar kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas donasi yang telah diberikan kepada para donatur, kepada kami Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan juga meditasi online. Biarlah donasi ini dapat membebaskan hambatan kesehatan, hambatan hubungan, hambatan kemakmuran, dan hambatan spiritual bagi mereka yang telah berdonasi, dan biarlah kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi dengan kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah donasi ini dapat kami gunakan untuk Yayasan Cahaya Cinta Kasih maupun meditasi online, untuk proyek-proyek kemanusiaan kami, untuk mencerahkan dan berbagi pengetahuan mengenai ketuhanan, sehingga banyak orang dapat menata dirinya menjadi lebih baik. Terjadilah. Ya, saya sudah memberkati donasi ini, dan kita akan lanjutkan ke meditasi. Kita lihat trailer langkah awal mengenal jati diri. So the Soul Team will play a trailer for our online class. Dari kerendah hatian inilah seseorang akan mulai menapaki atau langkah awal mengenal jati diri. Kursus online ini saya yang akan membantu mengukurkan kondisi-kondisi Bapak Ibu ya secara energi dengan metode Soul Matter, dan sehingga nanti Bapak Ibu tidak lagi bingung ya. Banyak orang saat ini sedang kebingungan. Saya tuh lagi sebenarnya apa sih, untuk apa saya lahir? Untuk apa sih saya harus ketemu dia? Pesan apa yang harus saya dapatkan untuk proses alam ini? Ada beberapa orang yang bingung dengan proses ini karena mereka terlalu peka dengan energi. Manfaatnya dari pembelajaran yang kemarin mungkin ya, untuk kita semua apa kira-kira Pak Anam? Manfaatnya banyak Bunda. Jadi kita bisa lebih tambah belajar lagi, terutama dalam melatih soul meternya, kemudian pembelajaran berkaitan dengan soul reflectionnya, meditasinya. Jadi itu bisa nambah semangat kita untuk bagaimana kita bisa lebih bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga kita tahu bagaimana harus kembali pulang. Dan kita pun dapat berguna bagi banyak orang. Percuma kita memahami tingkat kesadaran yang tinggi tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan proses meditasinya. So we about to continue
and move on to the meditation process. Ya, musiknya. Mari kita menyiapkan diri untuk meditasi. Duduklah dengan nyaman, atau mungkin Bapak Ibu bisa berbaring apabila tidak bisa duduk dengan nyaman. Yang penting niatkan hari ini saat ini untuk bermeditasi. Please choose a comfortable position to be in. Dan selama proses ini, lekatkan lidah ke langit-langit mulut dan pejamkan mata. And throughout this meditation process, please stick your tongue to the roof of your mouth and also close your eyes. Pusatkan kesadaran kita pada tubuh fisik kita. Focus all of your awareness and focus on our physical body. Dan sadarilah di dalam tubuh fisik ini ada jiwa yang merupakan percikan cahaya Tuhan di dalam tubuh fisik ini. And realize and be aware that within our physical body there's a soul which is a small spark of the Supreme One. Dan kesadaran jiwa untuk terhubung kepada Tuhan membutuhkan jembatan, dan beliaulah para guru agung. And for this process, our soul need the help of the higher soul or our guru to bridge our way in this process. Bagi yang beragama Islam, terhubunglah dengan Nabi Muhammad. Bagi yang Kristen dan Katolik, terhubunglah dengan Yesus. Bagi yang Buddha, terhubunglah dengan Sang Buddha. Bagi yang Hindu, terhubunglah dengan Betara Yang Guru atau Maharesi Agastya, dan yang aliran kepercayaan, terhubunglah dengan Sang Guru. For those who are Muslim, connect yourself to the Prophet Muhammad. And for those who are Christian and Catholic, connect yourself to the Jesus. And for those who are Buddhist, connect yourself to the Buddha. And for those who are Hindu, connect yourself to Betara Yang Guru or Maharishi Agastya. And for those who are believe, connect yourself to your Guru. Karena manusia secara pribadi belum mampu secara langsung terhubung dengan Tuhan dan membutuhkan jiwa luhur, nabi atau avatar ini untuk menjembatani proses keterhubungan secara energi. Because a person or human being cannot connect to the Supreme One without the help of our Guru and the higher soul. Dan sekarang niatkanlah melalui beliau kita terhubung dengan Tuhan. And now connect yourself and intend yourself to be connected to the higher soul to help you with this process. Niatkanlah, biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh kita. Intend yourself that the divine light from the Supreme One entering your body. Bagi yang pertama kali, saya akan menunggu agar proses cahaya Tuhan mengalir dalam diri Bapak Ibu masing-masing. I will wait for all of you who are participating for the first time. Sekarang niatkanlah, biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. And now intend that the divine love from the Supreme One entering our body. Dan niatkanlah, biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. And now intend within yourself that the divine energy from the Supreme One entering our body.
Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini kami semua dapat bermeditasi bersama, menurunkan cahaya, cinta, dan kuasa-Mu di muka bumi ini. The Supreme One, I'm very thankful and grateful that for tonight we all could be connected to each other and do the meditation together to present your energy and your power. Biarlah proses cahaya, cinta, dan energi ilahi-Mu bekerja dalam diri kami untuk dapat membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh fisik kami ini. Let your divine light, love, and energy help us to cleanse ourselves and to heal ourselves. Biarlah penyembuhan ilahi-Mu juga bekerja dalam tubuh fisik ini. Let your soul and self-healing work within this process. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mencintai kami, sehingga Engkau mengarahkan kami semua agar menjadi lebih sehat secara fisik, mental, dan emosional dengan proses meditasi ini. Thank you, the Supreme One, for keep on loving us and guiding us, for us to be better and healthier, physically, emotionally, and mentally, and spiritually as well. Karena kita paham energi mengikuti pikiran, maka niatkanlah untuk mengikuti tuntunan dari apa yang saya berikan agar energi Tuhan mengalir ke bagian tubuh yang kita sebutkan. And because the energy will follow suit our mind and our thinking, so focusing and intending yourself to follow my guidance throughout this meditation process. Kita memahami bahwa semakin meningkat stres di dalam diri, maka akan mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Please do understand that with the high level of stress, and if it's keep increasing, it will decreasing our immune system. Maka proses mengolah rasa pun diperlukan agar tubuh fisik kita tetap sehat. And that's why the process of feeling management within ourselves is really important in playing the biggest role for keeping our body healthy as possible. Karena dari hasil pikiran kita akan mengakibatkan penumpukan energi stres pada organ-organ tubuh tertentu. Because from the way of our mindset, of our thinking, it will cause high level of stress, and those high level of stress will damage our internal organs. Dengan kita memahami hal ini, maka kita tak akan lagi membiarkan pikiran kita liar agar tubuh kita menjadi lebih sehat. And by understanding this process, we won't let our mind to flow widely, and we will understand to keep our mind as positive and as peaceful as possible. Mari kita mengolah proses pikiran untuk tetap positif agar kesehatan kita pun menjadi lebih baik. Let us keep on managing our mindset of being positive. Sadari cahaya, cinta, dan energi Tuhan malam hari ini membantu kita untuk membersihkan semua tumpukan energi stres yang kita miliki. Realize that the divine light, love, and energy from the Supreme One entering our body and helping us with this healing and cleansing process.
Tapi untuk kuasa Tuhan bekerja atas diri kita, dibutuhkan proses keberserahan kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa proses ini bekerja dalam diri kita. To make this process to go very well and helping us in maximum capacity, we need to be faithful and believe and give ourselves to the Supreme One, that the Supreme One will help us with this cleansing and healing process. Jika kita tidak benar-benar yakin dan percaya dengan proses ini, maka energi pun tak akan mengalir dalam diri kita. Because if we fail to believe and to be faithful for this process, the power of Supreme One, it will not help us and it will keep on clogging the negativity within ourselves. Selama kita masih ego dan merasa bisa dengan dirinya sendiri, maka disitulah kita tak akan mengalami proses penyembuhan. As long as we still have our own ego within ourselves, that we will believe that we can do all the things within our own capability, the Supreme One energy will not help us with this cleansing process. Berserahlah lebih dalam kepada Tuhan dan bersyukurlah karena malam hari ini berkat penyembuhan ilahi diturunkan untuk kita semua menjadi lebih sehat. Try to giving in more to the Supreme One and try to believe and be more faithful towards this process. Hanya kepada orang-orang yang rendah hati dan yakin dan percaya kepada Tuhannya lah berkat Tuhan akan mengalir pada dirinya. Because this blessing from the Supreme One will only flow for those who believe and having humbleness within themselves. Dan harusnya kita bersyukur tidak ada yang kebetulan untuk malam hari ini kita terhubung dalam proses penyembuhan ilahi ini. It is really important for us to be grateful and be thankful for tonight's process because nothing is coincident. Sadarilah bahwa hanya Tuhanlah yang paham betul dengan tubuh kita karena Beliaulah yang menciptakan diri kita. Realize and understand that the Supreme One is the only one that knows our body the best because He is the one that create all of us. Kita hanya perlu untuk menyadari hal ini dan membebaskan ego kita untuk menerima kekuatan Tuhan dalam diri kita. We just need to understand and believing and let go of our own ego within ourselves so that this process will help us to heal and cleanse ourselves. Teruslah bersyukur agar hukum energi ini mampu bekerja dalam diri kita. Keep on being more grateful towards this process so that the power of Supreme One will help us with this cleansing and healing process. Karena hukum energi mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah, maka proses penyembuhan membutuhkan kerendahan hati untuk agar energi Tuhan mengalir dalam diri kita. Because for the process to be working successfully, the energy need to flow from the higher level to the lower level. That's why we need humbleness within ourselves. Saya belum bisa membawa energi Tuhan benar-benar memasuki tubuh Bapak Ibu karena masih terukur ada 50% dari yang mengikuti meditasi ini masih ada rasa yang mengatakan saya bisa sendiri. Bebaskanlah
rasa atau ego bahwa saya bisa sendiri. I still cannot present and guide the power of the Supreme One to flow towards all of you who are participating in tonight meditation, because almost 50% of all of you still have the ego of I can do all the things by myself. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan mengalir dalam diri kita agar kita dapat menjalani semua proses kehidupan ini dengan baik. We need to realize and acknowledge that we still need the Supreme One power in order for us to live our life better. Apalagi untuk proses penyembuhan, maka lakukan proses penyerahan diri secara total kepada Tuhan. In order for this process to work totally, we need totally surrender ourselves to the Supreme One. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa mukjizat itu nyata. So that we will realize that miracles do happen. Mukjizat itu tak akan terjadi ketika kita masih mempertanyakannya. Those miracles won't happen if we still asking and questioning about it. Saya merasakan bahwa energi Tuhan sudah mulai turun dalam diri Bapak Ibu. Walaupun ada 10% belum mampu mengalahkan ego mereka, tapi saya biarkan saja. I've already felt that almost all of you starting to change to be better, starting to letting go all of your ego, but there's still about 10% of all of you still letting their own ego. Mungkin butuh waktu bagi mereka untuk mempunyai kerendahan hati dan melepas kesombongan. Maybe for those 10%, they still need more time and more learning process in order for them to letting go their own ego and become humble. Ya, kita akan memulai tahapan untuk membebaskan stres pada organ lever dan empedu. And we about to start on cleansing our internal organs, which is our liver and our other internal organ. Organ lever kita atau hati merupakan tempat di mana energi stres berhubungan dengan kemarahan tersimpan. Our own liver is the organ where all of our anger is piling up. Fokuslah pada lever dan empedu dan sadarilah ketika kemarahan-kemarahan yang tersimpan yang kita masih miliki semuanya menumpuk pada organ tersebut. Focusing on our liver and our bile and realize that we need to cleanse our anger from these organs. Dan untuk membebaskan diri dari kemarahan, bayangkanlah semua orang yang membuat Bapak Ibu marah dan maafkanlah mereka. And to make this process work better, remember all of those people who make you angry or mad and forgive them. Bayangkan satu persatu orang-orang yang membuat Bapak Ibu menyimpan kemarahan, stres karena kemarahan di organ tersebut. Bayangkan kembali dan teruslah memaafkan mereka. Visualize all of those people
and keep on forgiving them. Saya akan menunggu agar semua yang mengikuti meditasi ini organ levernya benar-benar bersih dari pendaman kemarahan. I will wait for all of you so that all of you could manage to deplete and erase any anger left within your liver. Terus bayangkan dan maafkanlah mereka. Apabila Bapak Ibu tidak berasa nyaman untuk berdekatan dengan mereka, ya lebih baik menghindarlah dari mereka. Tapi yang penting kita tidak menyimpan kemarahan di dalam diri kita. And if you still feel discomfortable, if you have to face with them, you could just avoid them and still on forgiving them. Ya, ini sudah mulai terbersihkan energi-energi stres dari lever Bapak Ibu. Kita masih butuh beberapa waktu. Maafkan mereka dan jangan lupa mintalah maaf untuk proses ini. And almost all of you already made a good progress for this process. And beside forgive them, you need also apologizing to them. Tuhan, bebaskanlah semua energi stres karena kemarahan yang saya miliki. Dan saya memahami saat ini saya harus mengontrol emosi saya agar energi stres ini tidak lagi membebani organ lever dan empedu saya. The Supreme One, please help me with this process of cleansing myself from all of those negative feelings, all of those anger and madness that I have and piling up in my own liver and my own bile. Ya. Nah, sudah terukur, sudah lebih baik dan mulai terbersihkan. Kita akan melanjutkan ke organ yang lain. Now we move on to the next organ. Ya. Kita lanjutkan dengan cemas. Kecemasan menumpuk pada organ lambung dan juga limpa. Now we move on to the process of cleansing anxiety, which is piling up on our own stomach and our own spleen. Ya, ini terukur yang cemas 5 poin atau 50%, sedangkan yang berpikir berlebihan 80%. And I have measured with soul meter that for those who are anxiety, it is around 50% of all of you, and for those who have problem with overthinking, it is around 80% of all of you. Kita bersihkan terlebih dahulu berpikir berlebihan, fokus pada organ limfa. Now we focus on cleansing ourselves from the negativity of overthinking and focusing on our spleen. Sadarilah proses berpikir berlebihan pada diri kita akan mengakibatkan stres pada limpa kita. Be aware that all of those overthinking process that we have in our life and experience in our life, it will stress out our own spleen. Ketika limpa kita bermasalah, maka daya tahan tubuh kita pun akan menurun. And if we have trouble with our own spleen, then our immune system will drop and decreasing. Ya, banyak orang membiarkan pikirannya liar
Padahal apapun yang dipikirkan belum tentu itu akan terjadi. Many people tend to fail to control their own thinking and mindset. It is very wrong, and we have to control our mindset because the energy will follow our mind and thinking. Sadarilah bahwa alam ini berjalan sesuai dengan hukum alam atau hukum energi. Realize that everything that happened in this universe are bound to the law of energy. Jika Bapak Ibu paham dengan hukum energi, maka tentunya kita tidak perlu berpikir berlebihan. And if you already understand of the law of energy, you don't have to worry and you don't have to overthink all the time. Ingatlah apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. You just have to remember whatever you sow is whatever you will reap later on in this life. Kalau kita paham dengan proses ini, maka berupayalah menanam kebaikan dalam hidup kita agar kita sudah pasti menuai kebaikan. And if we already understand with this process, with this law, we need to keep on sowing good things in this life so that we will reap good things later on as well. Apalagi jika kita paham mengikuti kebenaran Tuhan, pasti Tuhan pun akan menjaga diri kita. Especially if we keep on following the path of the faithfulness, of the goodness from the Supreme One, then the Supreme One will help us and guide us throughout this process of life. Tariklah semua pikiran yang berlebihan dan sadarilah ya, semua yang terjadi di alam sesuai dengan hukum karma atau hukum tabur tuai. Gather all of your overthinking mindset and realize that yes, everything that happened in this universe is part of the law of universe and the law of karma. Dan niatkan mulai saat ini untuk tidak berpikir berlebihan, fokus hanya untuk berpikir yang positif saja. And from now on, intend yourself so that you don't have to overthink and you just have to focusing on thinking and having the mindset of positivity. Biarlah kekuatan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan organ limpa saya, karena saya mulai menyadari bahwa saya tak perlu untuk terlalu berpikir berlebihan dalam menjalani hidup ini. Let the Supreme One's energy that flow within myself help myself to cleanse and heal myself, especially my stomach and my spleen. Saya masih mendapatkan 20% dari mereka yang bermeditasi saat ini masih menumpuk energi stres di limpa karena masih mempertanyakan banyak hal dalam hidup ini tanpa mau membuka diri dengan belajar hukum yang diciptakan Tuhan. And I have measured that around 20% of all of you that participating tonight still piling up those overthinking and still questioning on their life. Dan rasanya juga kekuatan Tuhan hanya mentok sampai di sini selama belum ada kesadaran untuk menerima bahwa mereka masih membiarkan dirinya berpikir berlebihan. And this problem will keep on existing in this universe because some people still haven't learned to giving up and surrender themselves to the Supreme One. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang meniatkan untuk menyetop pikiran yang berlebihan
karena kekuatan proses penyembuhan ilahi ini telah bekerja membersihkan semua stres di limpa Bapak Ibu. Be grateful for all of you who are managed and successfully stopping the process of overthinking, because the Supreme One power have helped you on healing and cleansing your spleen and stomach as well. Sedangkan yang 20% saya tidak bisa berbuat apa-apa karena semua harus berawal dari diri Bapak Ibu masing-masing. And for the rest of 20%, I can't do much about all of you because everything, especially for this learning process, have to be start from within ourselves. Ya, dengan membersihkan limpa, tumpukan stres di limpa karena berpikir berlebihan, saya kemudian mengukur atau melihat lambung yang tadi ada 50%, ada penumpukan stres, ini menjadi terbersihkan pula. And because we manage to cleanse ourselves with the process of overthinking, and we cleanse and heal our own spleen, the process of anxiety within our stomachs already cleansed fully. Karena proses berpikir berlebih tentu akan menimbulkan kecemasan. Because anxiety start from overthinking. Maka ketika kita menyetop proses berpikir berlebihan, maka organ lambung pun akan menjadi lebih sehat. And when we manage to stop the process of overthinking within ourselves, then the process of anxiety and the stress on our own stomach will stop and decreasing as well. Mari kita niatkan, biarlah penyembuhan ilahi malam hari ini membersihkan, menyehatkan organ limpa dan lambung saya. Terjadilah. Intend yourself and be conscious that this tonight process will help us to cleanse and heal our stress on our stomach and our own spleen. Dan selama proses ini teruslah bersyukur kepada Tuhan, dan sadarilah betapa Tuhan mencintai diri kita. And throughout this meditation process, please keep on being grateful and thankful towards the Supreme One. Ya, kita akan lanjutkan. Ini sudah mulai terbersihkan, kecuali tadi ada 20% dari yang mengikuti meditasi ini yang belum mampu menerima kenapa harus tidak berpikir berlebihan. Now we could almost move on to the next process, except for those 20% who still not able to get rid of overthinking within themselves. Sekarang kita lanjutkan untuk organ ginjal dan kandung kemih. Now we could move on to the process of cleansing our own kidney and our own bladder. Di sini tumpukan stres karena ketakutan akan membuat organ ini bermasalah. With these two of internal organs is related to the process of fear and stress. Di sini ada 40% yang mengikuti meditasi bermasalah dengan ginjal dan kandung kemih karena ketakutan akan masa depan. I measure that around 40% of all of you have problem with their own bladder and kidneys because of their stress and fearfulness within themselves. Takut dengan virus COVID menjangkiti mereka, takut dengan kemakmuran, dan banyak hal yang berhubungan dengan proses pandemi ini. And most of them are fear of being afraid of the COVID-19 virus, that they might
contaminate with the virus, or they might cope with the virus. Untuk menghadapi proses ketakutan, mari kita berserah kepada Tuhan lebih dalam lagi. And for this process, we need to surrender ourselves deeply and deeply towards the Supreme One. Mengapa kita harus takut bahwa sesungguhnya Tuhan mencintai kita? Bersama Tuhan saya pasti bisa melewati semua proses ini. We don't need to be afraid, because throughout the process of our life, the Supreme One will always helping us and will always be beside us. Semua terjadi berdasarkan hukum alam, hukum tabur tuai. Dan mulailah untuk lebih kuat dengan keyakinan dan percayaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. We don't need to be worried and be afraid, because everything that happened in this universe is happened because of the law of sowing and reaping. Dan kita tak perlu takut karena setiap orang membawa karmanya masing-masing. Selama kita menanam karma yang baik, maka kita pun akan menuai kebaikan pula. Because everyone and each person have their own karma, carry their own karma from the beginning. Dan niatkan mulai saat ini saya akan lebih banyak menanam karma baik untuk diri saya. And intend yourself that you will sow more good karma in this life. Karena hanya karma baiklah yang menyelamatkan diri saya. Because only good karma that will save us in this life as well. Ya, prosesnya lebih cepat daripada yang lainnya dan ini sudah terbersihkan. Biarlah penyembuhan ilahi mengalir pada ginjal dan kandung kemih semua orang agar organ ini menjadi lebih sehat. Terjadilah. And all of you have managed to do the process very well, and let the Supreme One help us to cleanse and heal these two organs. Ya, sekarang kita akan masuk pada organ paru-paru dan usus besar berhubungan dengan kesedihan. And now we move on to the next process, which is cleansing and healing our internal organs of our own lungs and our own colons. Ya, saya bersyukur bagi mereka yang bergabung meditasi malam hari ini. Mungkin karena sudah sering dengan meditasi soul reflection, ternyata tidak banyak proses kesedihan yang tersimpan. Ini hanya 20% saja. These two organs are related to sadness, feeling within ourselves, and almost all of you have managed to let go all of the sadness, and we still have 20% remaining. Ya, bebaskan diri dari kesedihan apapun bentuknya, karena apapun yang kita alami adalah bagian dari proses karma yang tidak bisa kita hindari. Free yourself from any kind of sadness within yourself right now, because everything happened because of the law of karma in this universe. Begitu pula hal-hal yang menimpa keluarga, saudara, teman kita pun semua karena karma mereka yang harus mereka terima. Including the bad things that happen with our own relative, our own family member, and our own friends that we know and we care about. Bebaskan diri dari kesedihan dan katakan itu sudah berlalu, dah lewat. Free yourself from all kind of sadness and say within yourself that everything has happened.
Saya tidak mau menyimpan kesedihan lagi di dalam diri saya. Saya menerima apapun itu sebagai proses berjalannya karma. I don't want to keep any kind of sadness within myself. And I acknowledge that everything happens because of karma. Ya, biarlah penyembuhan ilahi membersihkan organ paru-paru dan juga usus besar semua orang agar organ ini menjadi sehat. Terjadilah. Let the Supreme One's power and energy and love help all of us to cleanse our colon and our own lungs from all of the sadness energy that we have. Ya, sekarang kita akan masuk pada organ jantung dan usus halus, di mana berhubungan dengan euforia atau terlalu gembira yang berlebih. Now we move on to the next process of cleansing and healing our own heart and our small intestine. Ya, di sini ada 20% mereka sering terlalu gembira berlebih atau euforia dalam menjalani hidupnya. These two organs are related to the feeling of euphoria. Sadari hal ini dan niatkan ya, saya akan menjalaninya dengan lebih tenang dalam hidup ini, tidak berlebihan. And there are still 20% of all of you who have still stressing out their own heart and their own small intestine and realize that we need to live our life peacefully and calmly. Ya, biarlah penyembuhan ilahi mengalir pada organ jantung dan juga usus halus semua orang untuk menjadi lebih sehat. Terjadilah. Let the Supreme One's power cleanse and heal our small intestine and our own heart from the process of euphoria. Ya. Semua organ-organ penting telah terbersihkan. Sekarang bayangkanlah semua sel-sel tubuh Bapak Ibu bekerja lebih sehat. And we have managed to cleanse and heal all the important internal organs within ourselves. And now we move on to cleanse and heal our cell body. Kita harus afirmasikan bahwa tubuh saya sehat, tubuh saya bugar. We need to keep on affirming within ourselves that our physical body are healthy. Ya, ini hanya mampu 70% dari yang meditasi mengafirmasikan tubuh saya sehat dan tubuh saya bugar. 30% diantaranya masih berpikiran tubuh saya sakit. There's only around 70% of all of you who are managed to do the affirmation of keeping our physical body healthy, and for the rest 30% of all of you still haven't been able to do the positive affirmation. Ya, mari kita yang Bapak Ibu yang masih berpikiran saya sakit, tubuh saya sakit, ya, niatkan mulai saat ini, tarik semua pikiran saya sakit. Ya, istilahnya saya tidak mau lagi mengafirmasikan tubuh saya sakit, tapi saya akan terus mengubah afirmasi dalam diri saya bahwa tubuh saya sehat. And for those 30% who are still affirming themselves that their physical body are full of sickness, intend and focusing on yourself that you will affirming your physical body will being healthy. Ya,
biarlah penyembuhan ilahi ini membersihkan pikiran bawah sadar mereka dari pikiran sakit dan mengubahnya menjadi sehat. Let this tonight process Terjadilah. will help them with the process of cleansing themselves from any negative affirmation towards their physical body. Ya, saya mengukur kembali bahwa stres di dalam diri Bapak Ibu semua tadi sudah mulai berkurang, terbersihkan, walaupun masih ada sekitar 5% ini sudah masih ada tersisa 5%. There's still around 5% of all of you who haven't managed to do positive affirmation towards the physical body. Ya, mungkin masih perlu proses berlatih untuk pengendalian atau dengan teknik energi ini. And for those 5%, and I think for all of you, you still need more sometimes and more learning about this process. Ya, setelah kita terbersihkan dengan proses penyembuhan ilahi ini atau penyembuhan dengan kekuatan Tuhan, mari kita melakukan proses untuk menanam karma baik atau menabung, membuat tabungan baik untuk diri kita. Now we move on towards the process of topping up our good karma savings. Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini karena Engkau telah menyembuhkan tubuh fisik kami, mental dan emosional kami menjadi lebih sehat. Thank you, the Supreme One, for helping us of healing and cleansing our internal organs. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau menuntun kami semua untuk memahami betapa Engkau sangat mencintai kami semua. Thank you, the Supreme One, for keep on loving us and guiding us towards the better life process. Selama ini kami hanya berpikir kalau sakit saya harus berupaya sendiri. Tapi sekarang saya paham kami pun membutuhkan kekuatan-Mu untuk membuat kami semua menjadi lebih sehat. Sorry for keep on thinking that we can do all the things by ourselves. Now we realize that we still need you in every process of our life. Begitu kami paham dengan hukum yang bekerja di alam ini, barulah kami dapat menyadari betapa Engkau sangat mencintai kami, menginginkan kami semua tumbuh menjadi lebih sehat di era pandemi ini. And after understanding this process, now we realize that you, the Supreme One, really love us and really care for us. That you want all the best for us, especially our physical health. Proses ini pun kami menyadari bahwa karma baik kamilah yang menentukan proses kehidupan kami sendiri. And through this process, now we understand and acknowledge that only our good karma that could save us. Dengan kami menjaga pikiran untuk positif, maka tubuh fisik kami pun akan menjadi lebih sehat, sehingga kami dapat menjalani aktivitas di era pandemi ini dengan baik. And by keeping our mindset and our thinking to keep on always being positive every time, then we manage to keep our physical body to be healthy all the time, especially during this pandemic time. Dengan bebas stres, maka imunitas kami akan menjadi naik
dan kami dapat melewati proses pandemi ini dengan lebih percaya diri. And by letting go of our stress energy within ourselves, we manage to increasing our immune system to be better and keep our physical body as healthy as possible. Kami akan menjaga pikiran kami untuk tetap positif agar tubuh fisik kami pun tetap sehat. We will maintain our best to keep our physical body as healthy as possible. Ya, bayangkan semua orang di luar sana yang sedang sakit, apalagi dalam pandemi ini. Biarkan tuntunan Tuhan akan membawa mereka menjadi lebih sehat. Visualize all of the people out there who are felt sick or in sickness in this moment. Visualize the Supreme One guide them and help them to become better. Bayangkan juga hubungan-hubungan semua orang menjadi lebih baik di era pandemi ini, karena tentunya mereka dapat mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Visualize all of those people relationship who are affected by this pandemic become better. Bayangkan untuk proses kemakmuran, kita menyadari tentunya pandemi sangat mempengaruhi kemakmuran semua orang saat ini. Tapi lihat sisi positif bahwa mereka akhirnya bisa lebih bertoleransi satu sama lain. Visualize the prosperity aspect of this pandemic, that in realization that this pandemic affect everyone's prosperity. Dan sekarang untuk proses spiritual, lihatlah bahwa tentunya saat ini semua orang akan lebih memahami betapa mereka membutuhkan kekuatan Tuhan untuk dapat melewati pandemi ini dengan baik. And for the spiritual aspect, and realize and acknowledge that during these difficult times, all of people finally realize they still need the Supreme One in their life. Ya, bersyukurlah kita semua memahami proses ini, dan kita yakin bersama Tuhan kita pasti mampu melewati pandemi ini dengan baik, dengan damai, dan tetap menjaga hati serta kesehatan fisik dengan baik. Be grateful and be thankful that the Supreme One is still beside us throughout our life process, especially during these difficult times. Tuhan, terima kasih atas proses penyembuhan malam hari ini. Kami semua sangat bersyukur karena akhirnya kami dapat melihat diri kami menjadi lebih baik dengan meditasi ini. Thank you, the Supreme One, for tonight meditation process and also the healing and cleansing process of our inner self. Terima kasih Tuhan, kami merasakan betapa Engkau sangat mencintai kami semua, mengarahkan kami pada kebenaran. Now we realize that you really love all of us and you've been guiding us all the time throughout this process. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Thank you, the Supreme One. I love you so much. Ya, secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. And slowly go back to your own consciousness. Dan bukalah mata kita. And open your eyes slowly. Ya. Bagi yang bermeditasi dengan keluarga, mungkin bisa menyatakan cinta, memeluk mereka dengan penuh cinta.
And for those who are participating in tonight meditation, if you're doing it with your family beside you, you could hug them and tell them you love them. Ya, demikianlah meditasi kita dan juga proses soul healing malam hari ini. And I think that's all for the process of the tonight meditation and the soul healing process as well. Saya sangat bersyukur karena Tuhan menuntun kita untuk proses malam hari ini sangat luar biasa. And I'm very thankful and grateful that the Supreme One helping us for tonight amazing meditation process. Saya juga tidak menyangka energi Tuhan mengalir dan proses penyembuhan berlangsung dengan sangat cepat. I couldn't believe myself that the Supreme One's energy flowing throughout the healing process. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi lebih sehat, di mana kita harus menghadapi pandemi ini. And all of us need to prepare ourselves in facing this pandemic situation. Ya, apabila memang masih ada permasalahan bisa ikuti lagi meditasi ini walaupun tidak live. And if you're still interested in doing this tonight meditation again, you could just replay it. Ya, mulai minggu depan ya, karena kita kemarin sudah melakukan live untuk karma dan reinkarnasi, maka minggu depan jadwal karma dan reinkarnasi akan kita pindahkan ke hari Selasa. And for the live streaming of karma reincarnation, we move the schedule from Sunday to Tuesday. Dan mulai minggu depan juga, karena kita lihat dari proses di Facebook maupun YouTube, kita akan lebih fokus hanya di YouTube saja. And start from next week, we going to focus more on our live streaming process on YouTube only. Ya, dan kemarin pada waktu karma reinkarnasi saya sudah mengumumkan untuk 8 hadiah buku ya bagi yang memberikan kritik, saran pada kami untuk karma dan reinkarnasi, dan tolong bisa dilihat di Instagram maupun Facebook saya bagi mereka-mereka yang mendapatkannya. And I also announced after karma reincarnation live stream that we have announcement for the 8 winner of our soul reflection book on my Instagram and my Facebook page as well. Ya, ada satu ini saya hanya mendapat pesan saja. Apabila Bapak Ibu merasa lebih sehat dengan proses meditasi ini, tentunya proses penyembuhan pun ada hukum yang mengalir, ya, energi yang mengalir. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan donasi untuk support kami di Yayasan Cahaya Cinta Kasih atau melalui meditasi online ini, agar kami juga bisa membantu yang lainnya. And if you find tonight meditation process is really working wonderfully for all of you, it will be a blessing, such a blessing for all of us if you willing to donate to our soul community, so we could pay it forward for all the people who are in need as well. Ya, mari kita bertumbuh bersama. Mari kita bangun bangsa ini dengan kesehatan yang prima untuk menghadapi pandemi ini. Let us prepare our physical, our mental, and our emotional well-being to face this difficult time together.
Tentu tidak ada yang kebetulan ketika penyembuhan ini diturunkan oleh Tuhan. Saya hanya ingin Bapak Ibu lebih bersiap diri dengan kesehatan Bapak Ibu. Mari jaga kesehatan kita dengan baik. There's no such a thing as coincidence, especially with this soul healing process. So my point is for all of us to better take care of our physical body as healthy as possible. Bagilah meditasi ini bagi banyak orang yang membutuhkan agar mereka semua menjadi lebih sehat. And I hope that this tonight meditation process will help all the people to become more healthy. Karena meditasi ini bisa diulang, ya, ajaklah keluarga Bapak Ibu untuk lebih sering melakukan meditasi untuk penyembuhan ini. And because this meditation process could be replayable on YouTube, you could ask your family member or your friend or your partner to do the meditation together. Ya, dengan tentunya dalam proses hidup ada saja menumpuk sedikit-sedikit ya. Tapi kalau kita pun sering membersihkan lebih sering lagi, maka tidak ada lagi penumpukan energi kotor di dalam tubuh kita. Throughout our process of life, there's always going to be some issue or trouble that we face on our daily life. But if we manage to do the soul cleansing and soul healing consistently, then we manage to keep ourselves as healthy, as well-being as possible. Karena Tuhan sangat mencintai kita semua, tentu diberikanlah sesuatu yang akan berguna bagi kita semua untuk menghadapi sesuatu yang akan datang di kemudian hari. Because the amazing love by the Supreme One towards all of us, that's why the Supreme One have guided us with this process, so we could prepare ourselves to face the difficult time ahead. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi hari ini berkat penyembuhan ini dibagikan bagi kita semua. Tentunya ini menjadi bentuk kewaspadaan bagi kita semua untuk lebih fokus membebaskan stres agar imunitas kita semakin kuat. We could never know what's going to happen ahead on the future in our life, but for tonight's special meditation process, I think it's really helped us to prepare ourselves and to prepare our physical, mental, and our emotional to be as healthy and as at the best condition as possible. Lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. Jaga diri Bapak Ibu dengan baik agar tetap sehat dan mari bertumbuh bersama. And it is better for all of us to prevent before the bad things happening in our life. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung dengan meditasi online. Mudah-mudahan kita bertemu ya hari Selasa minggu depan untuk karma dan reinkarnasi secara live. And I think that's all for tonight meditation process, and I hope to see all of you again on next Tuesday on our Karma and Reincarnation live streaming. Terima kasih, sampai jumpa.